Oke, jadi aduh ada kereta. Udah, kelihatannya masih lewat. Iya, udah lewat Udah. Mas. Iya. Jadi jadi 2 minggu yang lalu itu ya, beberapa minggu yang lalu itu saya itu eksplorasi mengenai ini NLP mengenai language model ya. Jadi yang yang saya dapatkan dari baca-baca beberapa literatur itu bahwa learning yang tipenya itu unsupervised kayak gini itu mendominasi di beberapa benchmark dataset ya. Jadi hal ini karena aku baca itu juga karena hal ini dikarenakan model-model yang menggunakan learning ini tuh bisa bisa memanfaatkan source-source data yang nggak nggak ada anotasinya, jadi jumlahnya bisa banyak dan komputasinya juga juga sedikit ya. Nah, tapi kan kalau melihat dari datanya sendiri kan, kalau data besar gitu biasanya kan banyak apa banyak ini nih kayak noisy noisy data itu. Jadi fiturnya itu biasanya karena banyaknya noisy itu malah main struktur data utamanya itu malah ketimbun gitu. Jadi ketimbun sama nuisance feature ini. Jadi nah, karena itu setelah aku baca-baca ya dari beberapa paper yang ML secara general di NIPS itu, aku dapat metode metode untuk ini melakukan filter selection itu dimanfaatkan sebelum dimanfaatkan pada proses pre-trainingnya. Jadi sebelum masuk ke proses training MLM atau dan training teksnya itu, kita masukin metode ini, feature selectionnya. Nah, untuk base model yang aku cari itu jadi antara Bert sama Roberta ya. Jadi Bert-nya sendiri itu kan gini, dia dia itu ngepropose propose ini ya, mesh language modeling, biar biar dia itu kan apa bidirectional dalam bidirectional encoder kan. Jadi dia melihat konteks kiri kanan dari pada saat trainingnya di sini. Dan yang kedua itu task mengenai ini NSP itu. Ya. Lalu pengembangan dari BERT-nya sendiri itu kan salah satunya itu ini ya, yang Albert ini. Dan untuk model yang Albert ini itu sampai sekarang itu ada beberapa itu masih state of the art untuk beberapa dataset gitu. Beberapa task NLP itu. Nah, untuk model Albert ini itu uh, nge-propose parameter reduction. Nah, ini kan hampir mirip sama metode yang aku dapetin ini. Jadi, kalau feature selection itu kan sama kayak itu sama kayak dimensional reduction teknik gitu. Nah, kalau dari Albert sendiri itu dia melakukan uh, parameterization di embedding space-nya. Jadi dia itu bagi dua embedding itu jadi lebih kecil pokoknya. Lalu yang kedua itu dia propose cross layer parameter sharing. Lalu dia juga propose sentence order prediction stop loss ini. Oke. Lalu kan ada yang saya ingin kembangkan itu kan antara Bert sama Roberta kan ya. Aduh.
Jadi untuk yang Roberta sendiri kan berbedaan dengan Bert-nya sendiri kan dari teknik maskingnya. Dia itu kan pakai dynamic kan. Kalau Bert itu kan lebih dia menggunakan static masking gitu. Terus dia juga ya Elec juga itu dia nggak ngepakai sentence prediction tapi lebih langsung ke blok training blok teksnya langsung. Nah, lalu untuk pengembangan dari Bert-nya sendiri itu salah satunya ini Smart Roberta ini. Maksudnya pengembangan dari Roberta ya. Jadi pengembangan salah satunya itu adalah Smart Roberta ini. Nah, ini juga hampir sama seperti Albert ini. Dia ini beberapa modelnya itu state of the art untuk beberapa task NLP-nya di kayak benchmark gitu kan. Dia masih dia itu masih masih di atas di leaderboard-nya itu. Nah, optimisasi dari Smart Roberta-nya itu dia mengatasin masalah ini dua masalah ini. Jadi permasalahan mengenai kompleksitas model model di bagian proses pre-training dan yang kedua itu aggressive updating di fine tuning karena kan kalau di bagian fine tuning itu kan datanya lebih sedikit jadi generalisasinya itu nanti apa ya uh, kalau misalnya terlalu agresif pada saat updatingnya itu nanti bisa overfitting ke data pada proses fine tuningnya. Nah, jadi dari apa ya dari paper-paper tersebut itu aku nemuin ini yang mengenai filter selection ini untuk proses language modelnya. Oke, ini aku lanjut aja Mas. Berhenti dulu deh nggak apa-apa sebelum topos method. Ada yang mau ditanyain Ya, dulu nggak dari teman-teman? boleh. Yang mana dulu Mas? Siapapun, siapapun. Tunggu 2 menit lah kalau nggak ada yang nanya baru lanjut. Tunggu 2 menit. 10.25 lah ya, 10.25. Ya. Untuk nextnya, aku rekomendasi kasih tahun publikasinya ya. Jadi kalau misalkan di sebelah Smart itu ternyata dia 2019, 2021 ya. Baru banget. Yang mana Mas? Nah, yang Smart Oh 2021 iya, kan ya itu. semua. Makanya dan kali kasih ini tahun publikasinya ya, mungkin Oh, untuk tahun seterusnya. publikasinya ya. Iya, Ada yang ini, ada yang mau nanya? 2021. Iya kan 2021 September baru banget. Eh, Calvin mau nanya, Iya Mas. ini udah dibahas sih pas kemarin diajarin Mas Trian. Cuman mau refreshing aja sih. Ah, Jadi improvement dari transformer ke bird itu kira-kira apa ya, Calvin? improvement transformer dari Bird ini. Oh, kalau Bird ini kan dia ngepakai eh, apa ya kayak eh, arsitektur Bird itu kan di proses pre-trainingnya itu dia ngepakai ini eh, bidirectional representation ini. Eh, jadi dia itu kalau sebelumnya kan seperti GPT ya, seperti GPT itu kan konteks yang bisa dilihat itu kan dari konteks ke kanan apa kiri ya? Ke pokoknya satu arah ya. Kalau yang BERT ini bisa melihat konteks dari kiri ke kanan itu di dalam satu sequence itu. Itu. Mungkin itu Mas. Eh,
Udah terjawab belum Mas Luka? Nanti nanti ditanya lagi sih. Iya. Ulang dong pertanyaannya, sorry tadi aku dapat telepon. Ulang. Jadi kan BERT itu kan idenya itu dikembangin dari Transformer kan. Benar. Nah, Terus pertanyaan saya itu improvement-nya dari Transformer itu sebenarnya apa gitu? oh BERT itu. enggak ada improvement kan ya. Bird cuman cara trainingnya aja kan. Arsitekturnya sama persis, cuma dia pakai pakai encodernya aja kan ya, bukan? Ah ya, betul. Kalau GPT cuma bagian decodernya aja kan ya? Iya, itu nggak pertanyaanmu ya? Halo, Mm-mm. iya, Iya Mas, itu pertanyaannya. terjawab berarti. Terjawab Mas. Oke, ya udah. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut lanjut lanjut. Ya. Jadi lanjut ke propose method saya ya. Jadi yang saya dapatkan itu, jadi mau yang ingin saya propose itu adalah ini, unsupervised feature selection untuk language modelnya. Bisa dilihat sendiri ini. Jadi kan kalau sebelum-sebelumnya itu kan pada saat proses pre-training itu kan nggak belum nggak apa ya nggak ngeimplementasiin proses feature selection sebelum itu ya, sebelum melakukan trainingnya itu. Jadi kalau yang saya propose ini, jadi sebelum melakukan pre-train di bagian kayak di BERT itu kan ada MLM, proses MLM sama NSP. Kayak di Roberta itu nanti ada masking ya MLM itu sama proses yang nggak pakai NSP ini. Nah, jadi sebelum masuk ke proses itu sebelumnya itu kita itu apa nge-get input. Jadi inputnya itu diberi kayak seperti di getting itu. Jadi kayak menghilangkan data-data yang enggak informasinya itu enggak yang kurang gitu. Yang informasinya kurang baru nanti diproses ke pre-trainingnya itu. Nah, untuk metodenya sendiri untuk nerapin feature selection-nya sendiri itu ada 3 cara sih ya. Jadi pertama itu langsung, jadi feature-feature yang udah kedeteksi sebelum pada saat feature selection-nya udah dilakukan ya. Jadi ngapus feature-nya langsung sebelum masuk ke dalam task MLM-nya. Nah, tapi kan kayak kalau misalnya ngapus feature langsung itu kan drawback-nya pasti ke itu kan ke masalah gramatikal apa pokoknya ya, gramatikal ya pokoknya tas-tas yang butuh yang fokus ke gramatikal gitu. Jadi ini masih kurang yakin ya. Jadi yang kedua itu ada cara lainnya lagi itu kita masukin informasi dari itu feature seleksinya. Kalau feature-nya itu antara nggak ada informasinya itu kurang atau dia punya ada informasinya. Jadi pas di dalam proses MLM ini kan prosesnya kan melakukan masking gitu ya. Jadi di dalam masking itu kalau misalnya yang masuk masking itu termasuk feature yang nggak ada informasinya itu nanti prediksinya nggak dihitung gitu. Lalu cara yang ketiga itu pada pada proses masking itu kalau misalnya ada maksudnya feature
nuisance itu kepilih untuk sebagai masking itu nanti di ignore, di pass gitu. Itu metode yang aku propose sih. Mungkin ada pertanyaan. Oke, aku mikir dulu ya. Aku mikir dulu. Ini soalnya benar-benar paper baru dan banyak yang perlu kita contoh. Kalau ada pertanyaan cuy, aku minta waktu 3 menit aja. Kalian Iya. kalau mau nanya. Calvin, sorry mau nanya lagi. Ya Mas Luka. Kalau bedanya pakai metode ini dengan metode ekstraksi pakai misalkan SVD gitu atau PCA, bedanya apa ya? Sorry kalau nanya terlalu gitu, terlalu simple gitu. Iya. Feature extraction ya. Iya. Aku kurang mendalamin itu sih PCA itu. Ya aku jawab kalau Ya, itu aku bisa kurang jawab bisa jawab. agak abu-abu ya. Aku bisa jawab agak abu-abu. Jadi gini, kalau Iya. ini kan aku baru baca ya. Jadi aku bisa jawab SVM sama SVD ya, kebanyakan. SVD itu kalau nggak salah ya superfactor decomposition ya. Oke. Jadi pada dasarnya oke, PCA deh yang jelas ya, yang jelas PCA. PCA itu kan dia given dataset, dia cari eigenvector sama eigenvalue ya, kalau kalian tahu. Nah, eh, buat data-data yang eigenvektornya paling besar, dan itu yang paling representatif kan. Biasanya eigenvektornya diurutin gitu. Nah, terus koresponden eigenvektor yang paling besar itu menempel sama eigenvalue yang mana gitu. Nggak nangkep pasti ya, oke. Nggak nangkep ya, Luka ya? Iya Mas, nggak nangkep. Oke. Nggak salah sih Aska keluar dulu. Nggak bisa mikir dia. PCA. Ya, aku izin share ya. Siapa? Oh iya Mas. Ya. Ya kan bingung. Emang kalau misalkan sangat baru emang agak bingung mau nanya apa, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau di ini, kalau nih contohnya yang paling gampang ya PCA ya. Jadi ada namanya, misalkan ini datanya. Nah, menurut kalian kalau aku mau mengubah dia jadi satu dimensi, pertanyaanku, kira-kira garis seperti apa yang mau aku gambar? Garis seperti ini kah? Ini mouse-ku kelihatan ya? Mouse-ku kelihatan kan? Harus lurus ngarang, Mas. Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Nah, berarti Ya, dari sama kiri sama dia. bawah ke kanan atas kan? Ya. Iya, Nah, kalau dari kiri atas ke kanan bawah kan yang paling nggak representatif kan? iya, Mas. Nah, itu maksudnya. Jadi, pertama kita urutin dulu eigenvector sama eigenvalue. Nah, eigenvalue itu yang panjangnya ini tuh berapa itu eigenvalue, guys. Oke? Pakai vektor arah. Panjang vector enggak, bukan arah. Eigenvalue itu panjangnya. Eigenvector itu adalah normalized vector ya, panjangnya pasti 1 ya. Gitu. Jadi eigen value-nya yang panjangnya, eigen vektor itu arahnya ke sono gitu maksudnya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan PCA dia narik garis gini. Kalau misalkan mau cuma satu dimensi, narik garis gini doang gitu. Oke ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya SVD, super vector decomposition kan, idenya mirip. Jadi dia nganggap matriks sekian kali sekian, nanti didekomposisikan dan itu yang jadi fiturnya. Jadi nah ini paling enak nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya fitur M misalkan, nah ya nanti kalian baca sendiri deh, susah nyari gambar. Nah, ini. Jadi misalkan kalian punya sebuah data X itu row-nya itu data ya, data poin, Y-nya itu row-nya itu data poin, kolomnya itu data features gitu ya. Data fitur kan ya. Nah,
kalian ngedekomposisi itu menjadi fitur-fitur yang lebih kecil, data-data lebih kecil gitu intinya. Kayak gitu mirip sama yang tadi karena arahnya pasti eigen juga nih, kalau misalnya kalian di sini arahnya eigen juga nih. Ya kan, orthogonal matrix kan isinya eigen value sama eigen vector. Gitu. Nah, pertanyaannya Luka bedanya apa gitu. Bedanya apa itu yang masih aku belum bisa jawab, tapi dilihat dari papernya, nanti deh aku jawab nanti deh 3 menit lagi ya. Nah, ada pertanyaan yang lain dulu, ada pertanyaan yang lain dulu. Yang lain dulu ada nggak? Serius nih nggak ada, wah, atau udah capek semuanya apa yang tadi. Oke, ini nggak ada nih. Wah, oke eh, aku tanya deh, siapa namanya Calvin? Ya, Aku Mas. lihat papernya, dia datanya data table ya, data point ya. Ya, Mas. Image dia ada ngasih, sebentar Mas, tadi. Image dia ada ngasih, tapi dia pakai network apa tuh, Vin? CNN atau apa? Belum tentu CNN pokoknya. Ini ya, Mas. Sebentar. Ya di figure 6, di figure 6. Ya aku nggak nemu ininya, nggak nemu neural networknya yang dibikin buat ini prediksinya. Yang ini ya, Mas. Iya, 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 iya. Nah, nggak, maksudku akurasi 0,857-nya itu dasarnya apa gitu? Apakah table gitu atau gimana? Ada nggak? Table 1 sebentar, Mas. Dasar akurasinya, Mas. Iya. Oh, pakai Kamins ya, pakai Kamins. Oke, oke. Ya. Pakai Kamins. Pakai Kamins. Oh iya, ya udah, pakai Kamins. Oke, pakai Kamins. Nah, kalau misalkan dipindahin ke mana? Kalau dipindahin ke konteksnya NLP nanti proposalmu seperti apa berarti? Method input, itu kan bukan propose method ya. Bentar. Ini kamu udah sampai PPT 11 belum sih tadi? Belum, Mas. Oh, Masih belum. di 10. Oke, oke. Ya udah, lanjut dulu berarti. Lanjut dulu. Iya. Lanjut dulu. Untuk ini komputer apa kayak perhitungannya itu aku masih kurang paham, Mas, sebenarnya. Di bagian ini kan kalau yang filter selection ini itu dia pakai gating itu pakai stochastic gates ini. Stochastic gates ini kan pakai ini apa reparameterization tricknya ini. Nah, untuk kayak shift ini trainable parameternya itu aku masih kurang paham sih. Ini ini itu bagian apa-apanya aja itu, Mas. Aku masih kurang tahu.
Kamu kan yang udah baca papernya, men. Jangan Iya aku mas. yang baru dikasih sekarang. Ah, masa nanya aku yang baru dikasih sekarang. Itu gambar dapat dari mana? Aku nggak lihat gambarnya. Ah, ini Itu ketemu. dari Bigo 4 ya? sini. Bigo 4 ya? Iya dari grup 4. Asus. Iya. Malah nanya, Justas. Dan kan kalau mau nanya gini, kasih dulu papernya. Ah, siapa? Calvin. Oh iya mas sebentar. Soalnya ini enggak maksudnya, aku udah baca papernya maksudnya lain kali sebelum meeting tuh kasih dulu papernya. Oh iya ya. Ah, ah. Bentar. Aku nggak bisa jawab sekarang sih coy. Sebentar, bentar. Nah, sample stochastic gradient as described in 6. Apply stochastic gradient. Gitu. Compute Kernel. Compute the graph Laplacian. Update. Ini harus baca papernya dulu coy. Ini paper berat lagi. 21 halaman, 13 halaman ya. Paper berat ini coy. Nanti deh habis ini lanjutin dulu aja. Lanjutin dulu aja. Proposalmu seperti apa sih? Gitu. Bisa nggak? Sambil aku baca. Proposal bagaimana mas? Nggak, Jadi, proposalmu bakal seperti apa gitu. Sambil aku ngebaca yang ini, yang kamu tanya tadi. oh iya kalau proposalku itu ngeimplementasiin ini apa stochastic gate ini nge-getting Iya, di paham, paham. Lanjutin aja terus sampai eksperimen desain. Selesaiin dulu aja. Presentasimu baru nanti ya. nah kan udah pakai getting itu nanti itu di score score lossnya itu nanti dihitung pakai Laplacian score ini masih ini sih masih dari paper ini juga jadi dia itu menghitung feature score-nya nanti kan kalau feature score-nya mas di bawah threshold itu nanti dihitung ke dimasukin ke dalam kategori apa ya kategori feature yang itu nggak ada yang informasinya kurang gitu jadi Yang nuisance, biasanya gitu dia. iya ya seperti itu Oke, regardless, ini regardless yang kamu tanya ya. Benchmark apa tuh? kalau ini benchmarknya aja sih mas kalau Oke, oke. misalnya benchmarknya pakai Glue ini nanti pakai dataset ini aja kalau udah Oh, mantap, ya mantap. itu mas. Nah, eh, pertanyaanku, maksudmu di sini tuh maksudmu feature itu level. Jadi ketika kata itu udah masuk kan setiap kata kan ada mapping embedding space-nya ya, benar ya? Iya mas. Nah, yang kamu maksud nuisance itu di sini itu level kata, level level vektor, atau mungkin sampai level dokumen atau level kalimat, paham nggak maksudku? Oh iya itu level itunya eh, feature-nya itu feature itu berarti teks sih mas. Enggak, ya levelnya berarti level kata, katanya Iya nuisance gitu. teksnya iya Tasnya apa katanya? katanya. Sorry, kalau katanya nggak dianggap berarti mirip sama sebenarnya mirip sama MLM ya. Gimana? Hmm, Jadi kata itu di iya drop maksudmu? iya jadi kan ada dua ini antara dia di drop dulu sebelum MLM atau dimasukin tapi pas kalau dia masuk ke dalam maskingnya itu nanti dia nggak dihitung prediksinya Oke, berarti kalau kalau nggak misalkan, sorry, stop, stop. Ketika di drop dulu sebelum MLM, berarti kan dia udah harus bisa di mapping ke vektor nggak sih katanya? Benar iya nggak? oh ya berarti udah masuk ke level vektornya. Sabar, sabar, belum selesai. Kalau misalkan di drop dulu sebelum MLM, berarti kan katanya harus bisa di mapping ke vektor. Nah, kalau misalkan bisa di mapping ke vektor, itu vektor mapping kita pakai apa? Oh iya Kan itu yang mau kita training, oh atau benar asumsi pakai bird dulu. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi
Jadi dia pakai existing bird, mapping katanya ke vektor. Cuman kalau misalkan begitu nanti level vektor hilangnya, paham nggak sih? Tapi bukan level katanya. Iya, kayaknya seperti itu ya, pakai bird dulu. Gimana Kak? Gimana Kalvin? Idenya bagus, ngadaptasi yang belum masuk ke NLP bagus banget, dan ini novelty-nya gede banget pasti. Cuman aku bingung di fase implementasinya aja bagaimana ya gitu. Ada masukan nggak yang lain? Paham lah ya kalau level itu ya, walaupun detailnya nggak paham. Ini GitHub-nya ada kan ya? Pusing nanti kalau GitHub-nya nggak ada. Ada Mas, Oke. di bagian bawah sini Laplacian core. Ya udah kalau ada. Lanjut. Oh ya itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bisa ngasih ide nggak? Wah ini bagus nih kalau misalkan implementasinya di area ini gitu. Bisa ngasih nggak? Kalau buat open domain question gimana kira-kira maksudnya? Kalau untuk open domain question-nya, kan kalau ini kan fokusnya kan lebih di arah pre-trainingnya ya. Jadi setelah pre-trainingnya selesai, jadi udah nge-propose, udah masukin ini feature selection-nya ke dalam itu pre-trainingnya. Setelah pre-trainingnya selesai kan masuk infrastrukturnya itu sama seperti BERT. Jadi pertama itu di pre-training, dan di akhirnya setelah di pre-training itu nanti masuk ke dalam proses fine tuningnya. Nah, di proses fine tuningnya itu nanti yang untuk buat question answering itu. Oh, unsupervised-nya berarti di mana, Mas? Supervise-nya itu di bagian pre-trainingnya, Mbak. Iya Mbak Desi, jadi kalau misalkan kita bikin language model, itu kan kita nge-train modelnya unsupervised Mbak. Gitu. Nah, proposalnya Calvin itu di area training BERT unsupervisedly, cuman kita mau ngebuang feature yang nuisance ya. Nuisance sebenarnya gimana sih ya itu. Itu ya, benar ya Vin ya? Iya benar, Mas. Gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya masalah tadi Q&A, mungkin maksudnya Mbak Desi, Q&A gimana unsupervised, orang jawabannya harus dikasih gitu kali ya maksudnya Mbak Desi ya? Iya benar ya? Iya, iya. Ya itu task spesifik itu istilahnya, kalau biasanya kita sebutnya task spesifik. Jadi kayak tadi masalah di Bird Mbak, itu task spesifik, cuman kan kita punya pre-train ya. Pada dasarnya pre-train itu kita bikin task spesifik. Jadi ini itu untuk proposal untuk language modelnya yang Genesis gitu. Oh, oke, siap. Ininya bagus banget, apalagi ada papernya ya. Cuman, oke teman-teman, ada ide nggak? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Aku suka begini idenya. Siapa namanya? Kan selama ini Calvin, ketika sebuah kata itu di masking, itu kan biasa random ya. Bener ya? Iya. Apalagi Roberta Mas kan parameternya ganti-ganti tiap itu. Bener kan? Ya, masking ya, random ya. Nah, bagaimana kalau misalkan maskingnya itu nggak random? Maskingnya itu nggak random, jadi kita bisa masking itu pertama, aku nggak tahu mana yang benar ya, tapi mungkin dari yang fiturnya paling lemah atau dari yang di awal fiturnya paling tinggi. Tapi logika aku sih fitur yang paling tinggi ya. Contoh misalkan kayak kan MLM kan dihilangin tengahnya. Misalkan aku mau minum teh gitu kan ya. Nah kalau tehnya dihapus kan aku nggak tahu ya, sebenarnya bisa minum kopi, bisa minum apapun kan. Tapi kalau minumnya dihilangin kan, kalau aku mau dalam titik-titik teh gitu, ya masa nggak minum sih gitu kan?
Iya. Paham nggak? Jadi nggak tahu ya secara Laplaciannya mungkin Laplacian score, bahasanya kan di paper ini Laplacian score ya. Laplacian score minumnya bakal dapat skor lebih tinggi kan daripada tehnya kan? Benar nggak sih logikanya? Iya, Mas. Nah, cuman itu kan ada di word level ya, sedangkan ini proposalnya di vector level gitu. Gimana Oh, cara iya. gimana cara migrasi itu ke word level gitu? Ada yang punya ide lain nggak yang lain? Ya udah deh, sekarang gantian daripada nggak pada diem aja. eh Apa namanya, komentar deh, Niko. Ya kan Luka udah tadi. Niko, monggo komentar Niko. Sebentar, Mas. Lagi nyoba-nyoba dulu. Yang Mbappe. tadi sih, yang tadi itu dari vector level ke word level. Kebayangnya sih gini, Mas, tapi kayaknya nggak bisa. Jadi di decode dulu, di encode dulu ke vektor, habis itu di decode lagi ke word level. Tapi yang dapat Laplacian score-nya kan fiturnya ya. Maksudnya fitur kesekiannya gitu. Misalkan ketika ada word di convert ke vektor, nanti kan vektor anggota vektor ketiganya gitu kan yang nuisance kan yang nggak kepake kan. Ya nggak sih? Iya. Uh, jadi Nah, jadi row ketiga di vektor itu yang nggak dipakai, dibuang kan. Tapi kan iya. kalau misalkan fiturnya cuman yang tadinya 100 jadi 99, kita nggak bisa decode balik ya ke kalimatnya. Paham nggak? Ketika masuk encoder dari satu kata jadi 100. Dari 100 itu kan kita buang satu. Nah, sekarang kita punya 99. Terus kita balikin lagi gitu. Gimana gimana? Nangkep nggak maksudku? Nangkep nggak Nangkep, Mas. maksudku? Nangkep ya, oke. Nangkep. Ya. Malah gara-gara itu aku jadi punya ide deh. Aku jadi punya ide loh. Bagaimana kalau jadi setelah bird lah. Setelah bird, gimana kalau misalkan kita mapping sebuah kata kan jadi vektor. Nah, vektor itu kita perturbate. Dalam artian perturbate itu kita kasih noise, kita ilangin beberapa row-nya jadiin nol gitu. Nah, tapi terus kita decode, harus dapat kata baru kan. Maksudnya harus dapat kata itu lagi gitu. Nah, itu kan mirip sama contrastive learning ya. Nah, dengan cara itu vektor keluarannya itu harus representatif terhadap kata itu kan. Paham nggak? Baik, itu kan idenya contrastive learning ya. Jadi inputnya kita ganggu sedikit, outputnya harus tetap sama gitu maksudnya. Dan itu mungkin bisa nge-improve sih gitu. Jadi misalkan kalau dikasih kata-kata yang ada noise gitu atau kata-kata slang gitu bisa itu ya Mas, prediksi lebih baik ya Mas. Ah, benar itu. Iya benar cuy, benar banget. Tapi kita harus lengkap itu ada encoder sama decoder berarti ya. Hmm. Iya berarti benar harus ada encoder sama decoder. Jadi ketika masuk ke encoder kita kita ilangin, kita kasih gangguan, terus keluar di decoder. Nah, ya walaupun nggak direct implementation dari yang di propose Calvin ya, tapi kayak gitu mungkin menarik sih. Tapi enaknya bagusnya kalau misalnya kita ngegabungin ide Calvin itu udah ada matematiknya coy. Jadi harga jualnya lebih ada menurutku. Tapi nggak apa-apa nanti kita adaptasi. Lanjut. Nih ada lagi nggak Niko? Mas.
Nggak ada ya? Di awal tadi masih bingung katanya. Fahmi. Udah pusing tadi ditanyain. Fahmi. Fahmi ada komentar nggak, Fahmi? Ya udah skip dulu ya, Ul. Ada komentar nggak ya, Ul? Soalnya tadi yang dipropos kan Mas, kan malah kepikiran yang baru gitu ya. Jadi setelah kita encode jadi vektor gitu ya, nanti ada beberapa yang mungkin di noise, di nolin atau diapain gitu ya. Nah nanti harapannya dari yang udah di noise itu malah bentuk kata baru gitu ya. Gitu nggak tadi Mas? Di decode lagi untuk jadi kata baru. Sorry, jadi niatnya tuh ketika misalkan mobil di encode kan, keluar vektornya aku ganti, maksudnya ganti kasih noise, ketika masuk ke balikin lagi ke decoder tetap keluar kata yang sama kan, dengan begitu kan Iya. integrasi dari kata itu kan bagus gitu, integrasi vektornya, aku pikir gitu. Iya itu kan gitu kan tadi ya. Jadi kembali lagi ke mobil lagi. Gitu. Balik lagi di mobil maksudku. Nah itu kan udah Dan bisa kayaknya itu belum ada. Masa gitu nggak ada Mas yang gitu? Nah, itu nama learningnya namanya contrastive learning. Nah, pertanyaanku ada apa enggak? Karena contrastive learning adaptasinya di NLP itu baru di tahun ini doang, 2021. Jadi masih dikit banget pasti. Paper yang tadi yang ada contrastive learning-nya punya Fahmi itu kan 2021 September kan? Nah, aku tanya Mas, itu tujuannya dikembaliin lagi jadi mobil lagi kenapa Mas? Kan kita udah dapat vektornya. Gini. Kalau misalkan kalau misalkan ada dua kalimat yang mirip, misalkan bagus dengan baik lah, somehow kan mirip, walaupun berbeda kan sebenarnya bagus sama baik. Nah, ketika bagus aku masuk ke aku ubah ke vektornya aku ubah sedikit, baliknya itu jangan sampai jadi baik gitu, tetap bagus. Nah, dengan begitu kata-kata itu makin sendiri-sendiri gitu loh, Ul. Oh iya. Kamu ingat sharing session kita nggak ya tentang vision di DSC? Yang tentang vision yang kemarin kita ngisi aku sama kamu? Iya masih ingat aku. Iya kan ada contrastive learning kan, jadi ada gambar dibolak-balik tapi outputnya harus mirip kan? Iya. Nah, aku sebenarnya masih belum, ya aku baru dengarnya tentang contrastive learning. Itu nanti output dari proses training itu apa Mas? Pengennya apa? Output dari pengennya itu encoder dan decoder yang representatif outputnya itu. Berarti bisa dipakai dua-duanya, encoder sama decoder. Iya, bisa dipakai dua-duanya pasti. Boleh sih Mas. Iya. Itu, jadi output pengeluarannya itu yang lebih representatif. Contohnya, kamu tahu klip nggak? CLIP, klip. Tahu. Nah, klip itu kriteria kontrastif loh. Oh itu kriteria pakai kontrastif? Kalau nggak salah ya, kriteria. Nah, setelah itu kan di-train lagi dia pakai mapping sama kan. Ya udah, paling itu aja sih guys. Ya Ul, gimana Ul? Boleh sih Mas itu Mas. Boleh ya. Boleh sih bisa. Mungkin Calvin bisa diadaptasi kali ya, Vin ya. Jadi idenya tetap sama, cuman bagaimana? Kalau yang punya Calvin ini emang kenapa Mas? Dari vektor ke kata itu maksudnya gimana? Iya, jadi kan kalau misalkan vektor diubah ke kata, nah kalau idenya si Laplacian ini kan dia ngilangin beberapa kata ya. Nah, definisi yang ngilangin tuh jadi 0 atau bagaimana gitu, paham nggak Mas? Nggak tahu maksudnya gimana jadi 0. Ya, maksudnya jadi 0 atau dihilangin. Tapi kalau jadi 0 boleh juga sih. Oh, gini. Aku tahu.
Jadi nanti untuk setiap kata yang ada di kamus bahasa Inggris kita ubah semuanya pakai pre-trained bird dulu misalkan. Nah kan nanti kan udah jadi tuh semua vektornya. Nah terus kita bikin kita perform nih Laplacian score ke semua data kan. Nah nanti ketika kita melakukan contrastive learning, daerah-daerah yang kita hancurkan, yang kita nolin, yang kita ganggu itu daerah-daerah yang Laplacian score-nya rendah gitu. Karena kalau misalnya skor tinggi kan dia impactful banget kan. Gitu. Jadi kita milih gitu mana yang mau kita hilangin, mana yang enggak gitu. Nah itu bagus tuh Vin. Iya, bisa ya. Gitu. Jadi nanti kita bisa bikin encoder sama decoder gitu. Mungkin ini kan udah ada rekamannya. Nanti kita ngevote karya-karya itu aja kali Vin ya. Baik, Mas. Karena ini maksudnya proposalnya Calvin masih abu-abu kan itu kayak word level atau vector level kan ya masih kurang tepat kan ya maksudnya. Iya, Mas. Ya, tapi bagus banget sih aku tapi komentar dulu deh. Fahmi, udah bisa Fahmi? Udah bisa ngomong? Oh, udah bisa. Monggo Fahmi. Fahmi? Ya udah ya, Fahmi belum bisa ngomong. Oh, ini udah bisa. Ayo Fahmi. Belum ada Mas. Harus ada, nggak boleh belum ada. Ini udah tinggal komentar-komentar. Masih bingung Mas. Sambil baca-baca ini juga. Berat ya, ya nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kaget ya. Oke. Pribadiku ya, komentar pribadiku, aku suka proposalnya karena ngegabungin hal yang belum masuk ke NLP sama sekali. Itu poin pertama yang aku suka poin yang paling aku suka dari presentasi ini. Nah, poin kedua, walaupun proposalnya belum ngena di bagian implementasi adaptasi ke NLP-nya, tapi seenggaknya teman-teman di sini bisa ngebantu gimana caranya untuk bisa klop gitu kan. Nah, poin ketiga karena ini ada theoretical validation-nya, nanti kita bisa adaptasi theoretical validation ini ke paper kita. Mantap. Gitu. Jadi nanti udah jelas tuh matematikanya pasti ada kalau misalkan kita adaptasi ini. Kalau kita adaptasi kayak hierarchical tadi kan dia tinggal ngopi DPR yang ada kan ya. Jadi nggak ada validation-nya di situ gitu. Gitu. DPR pun kan cuma pakai bird sama bird terus udah deh kan gitu. Dan ini kan enggak beda. Oke. Paling itu sih. Paling itu ya. Oke. Ada lagi nggak tambahan? Kalau nggak ada, udah sih paling. Atau dari Calvin ada yang mau disempurnakan? Eksperimental desainnya kayaknya belum tuh, Vin. Oh, ini eksperimen desainnya cuma ini sih. Oh, boleh nih. Apa? Aktivitasnya Desain aja. 30 hari itu ya? Ya, ini Totalnya kalau pre-train 49. tergantung itu sih data korpusnya, terus sama ininya. Kalau bisa, kan ablation study-nya kan bisa macam-macam lah dari sini ya. Dari sini kan ada 3 macam ini. Kalau misalnya bisa paralel, ya sekitar ini. Kalau enggak, ya kali 3, Mas. Enggak. Kali satu aja cukup. Iya, Cukup kali satu. Nanti kita kan bandingin yang lain dengan data yang sama kan. Datanya pada hasil kecil juga iya, Indonesia Mas. juga. Oke, itu aja berarti ya. Itu aja. Makasih Calvin. Udah di ini agak liar banget idenya gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini kaget tapi nggak apa-apa, bagus. Kita butuh yang liar sih. Belum bisa nanya. Oke. Di close dulu Calvin. Ya, mungkin itu sih dari saya mengenai ini sih proposal feature selection ini. Jadi sekian, terima kasih. Ya, Halo? ya Mas, sudah Mas. Iya, tapi kok aku nggak lihat Zoom-ku?
Screenku di mana? Ini deh, aku kira udah selesai tadi. Udah kelihatan, coba ilangin share screen-nya.